Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamr dan judi saja, saudara. Allah nyatakan khamr dan judi dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamr, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik, bahkan didahulukan, saudara. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamr itu ra'su kulli syarr, biangnya segala kebejatan. Saudara, orang kalau mencuri belum tentu dia mabok. Orang kalau berzina belum tentu dia mabok. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok biang kerok segala kejahatan, saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari ansab dan azlam, saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disejajarkan dengan perbuatan syirik, khamr dan maisir dan judi. Yang kedua rigesun, dibilang kotor. Yang ketiga pakitan ibu, disuruh jauhin, saudara. Disuruh jauhin, saudara. Sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut, lanjut. Itu ayat 90 tuh. Ada 5 penegasan haramnya khamr, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamr dan maisir itu haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal. Wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamr, saudara? Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamr dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan, innama yuridu syaitan an yuqi bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamr, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu, saudara, bahwa gara-gara khamr akan tercipta permusuhan, ya Allah yang menyatakan, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamr dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Halal atau haram? Ditambah lagi, saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamr, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci, saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan, saudara, bahwa khamr dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Nah, sampai di situ kata Allah, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah,
Dan setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamar saudara, menggunakan judi untuk apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus apa jelek? Jawab yang kompak semua, bagus atau jelek? Halal atau haram? Tambahan tuh 3 lagi tuh. Menimbulkan adawah, menimbulkan baghdha, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis shalah, kata Allah. Dan lantaran minuman keras, lantaran khamr, dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau datang gelam dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi, saudara. Orang kalau datang gelam dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Halal atau haram? 4 lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, fahal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang saudara, zajar. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu satu, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. 2, rijsun, najis, kotor, saudara. 3, min amali syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibuh, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi kamu rugi. Itu 5. Yang keenam, itu penyebab saudara daripada permusuhan, penyebab daripada baghdha, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kesimpulannya saudara, dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian, stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas? Oh, sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lu nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim, para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi saudara, sampai berpusa mulut mereka saudara, berteriak dari majlis ke majlis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja lu. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak?
Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul, betul. Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaroknya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram, oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih semua nih, anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam, kerjaannya tiap malam ini yang diperangi, saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi, saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin, yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Kabak Reskrim Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak, saudara, yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh askar cepet banget loh. Begitu tangkep penjudi penjara penuh. Unyel. Kunaon ya? Masya Allah, kira-kira jelas gak? Udah ya, ceramahnya sampai situ ya. Ana sampai gigi 2, ntar Habib Hanif sampai gigi 5. Habib Bahar penutupnya gigi 11. Bukan, kalau gua gigi 7 juga baru bebas kemarin. Iya, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi menteri yang bilang, saudara, itu para penjudi online adalah korban. Jadi mereka harus diberikan bansos. Pala lu bau menyan. Udah gitu banyak anggota DPR setuju. Iya, penjudi online harus diberikan yaitu bansos. Saya bingung, kok DPR bisa setuju? Saya cari kabar, tahu-tahu PPATK dipanggil oleh DPR. Lo tahu PPATK gak? Tahu gak? Ini dia nih repotnya ngomong di kampung. Ya gue juga orang kampung kan, gue tinggal di Bogor. Apalagi di Megamendung, bukan kampung lagi tuh, Udik, Ujung Gunung. Masya Allah, PPATK, saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya salam, keren kan? Oh Habib apa? Ya gua baca. Lu nggak baca sih. PPATK itu Bu, Pak, dia punya wewenang dari negara, dilindungi oleh undang-undang, dibolehkan untuk memeriksa aliran uang siapapun dari warga negara Indonesia kalau diduga aliran uang itu bermasalah, saudara. Ada prosedurnya, saudara. Nah, kalau mereka sudah dapatkan izin itu, mereka bisa ngintip rekening kita, mereka bisa lihat ATM kita digunakan untuk apa. Bahkan sampai kita punya kuota, saudara, pulsa, saudara, dia bisa lihat ini pulsa dipakai buat apa. Oh, buat main game, oh buat main judi, itu semua kelihatan, saudara. Dipanggil PPATK,
dengan gagah DPR memanggil, hei PPATK, coba buka, laporkan kepada kami, bagaimana ini judi online kok bisa merajalela, ini merusak rakyat. Wah, dibuka, dikasih laporan. Apa laporannya? 1000 anggota DPR DPRD se-Indonesia rame-rame ikut main judi online. Kacau tidak? Bahkan dilaporkan lagi oleh PPATK, berdasarkan catatan kami ada 7.000 transaksi judi online di DPR RI. Wow, kacau tidak? DPR penasaran, buka lagi saudara, disampaikan ada 500 pejabat eksekutif ikut-ikutan main judi online. Jelas gak? Pantas DPR dukung bansos buat penjudi. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Pantas polisi nggak berani tangkap, nah pejabatnya main judi, betul? Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak sampai situ saudara, bahkan diungkap banyak artis saudara di kita punya negeri ikut mengiklankan judi online, betul? Nah ini terungkap semua saudara. Begitu terungkap kalang kabut saudara. Polisi disuruh tangkap itu semua yang main judi online. Mana berani tangkap pejabat yang judi? Ya bukan saudara, kalau yang ditangkap tikus dapur saudara kecil. Nah kalau tikus got, lo tahu tikus got gak? Kalau tikus dapur kecil, tangkap gampang. Polisi kan kucing, tukang nangkap tikus, betul? Sekarang kucing motor kam tikus, dia tikus got. Gede, lebih gede dari kucing saudara. Nah saya mau tanya, kucingnya berani gak? Jawab yang keempat, kucingnya berani gak? Mabor tuh kucing saudara. Nah jadi sekarang jelas, jangan nyalain rakyat dulu. Kalau pemimpinnya begini, bagaimana rakyatnya, betul? Makanya kita kalau wudhu saudara, disuruh cuci muka dulu, nanti belakangan cuci kaki, betul? Betul? Lalu saya mau tanya, wudhu yang dicuci kaki dulu apa muka dulu? Kaki dulu apa muka dulu? Itu pelajaran. Kau mau bersihin yang atas dulu, baru bersihin yang bawah. Bersihin yang atas, yang atas. Lu paham yang atas gak? Paham? Yang bawah ngerti? Siapa itu yang bawah? Lu. Nah, kira-kira jelas. Jadi dari wudhu tuh ada filsafatnya saudara. Cuci muka dulu, baru cuci kaki. Bersihin dulu pemimpin yang di atas. Kalau dia bersih, insya Allah yang di bawah ikut bersih. Betul Bu? Betul Pak? Takbir. Ada lagi yang runyam. Kita suruh tangkap. Tangkap tuh anggota dewan, tangkap tuh pejabat, tangkap tuh artis. Enggak ditangkap-tangkap. Tahu-tahu ada pengumuman. Saudara, di Jakarta dan sekitarnya akan ada razia HP. Kenapa jadi HP yang lu salahin? Dia mau razia HP, nggak sampai di situ. Hari ini ada lagi pengumuman saudara, minimarket yang jual pulsa mau dirazia juga. Unyil. Lu nggak perlu razia HP, nggak perlu razia minimarket yang jual pulsa. Kan PPATK udah kasih kabar siapa anggota dewan yang main judi online, siapa pejabat yang main judi online, siapa artis yang main judi online. Datanya sudah ada, namanya sudah ada, nomor kontaknya sudah ada saudara, nomor rekeningnya sudah ada. Tangkap semuanya, betul? Kenapa jadi razia HP? HP lu mau dirazia semua. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau tanya, rencana razia HP ngawur tidak? Ngawur tidak? Razia minimarket mau diperiksa soal pulsa ngawur tidak? Ngawur tidak? Kan PPATK udah lapor ada 1000 anggota legislatif yang main judi online. Namanya ada, kontaknya ada, buka lu tangkap dong. Ada 500 eksekutif saudara yang main judi online, tangkap dong. Tangkap. Oh ada artis
yang menjadi saudara yang mengiklankan daripada judi online, tangkap. Nggak perlu razia HP, nggak perlu razia pulsa di minimarket, nama sudah ada, nomor kontak sudah ada, tangkap saja mereka langsung semua. Betul? Saya mau tanya, setuju tidak kalau mereka ditangkap? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Saya rasa cukup, ini udah gigi 4. Subhanallah yawm rijalan ghad. Kalian ini hei generasi muda milenial, hari ini kalian pemuda, besok kalian akan jadi pemimpin. Jangan rusak diri kalian dengan narkoba, jangan rusak diri kalian dengan judi. Jadilah pemuda-pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah, karena besok kalian yang akan memimpin Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Dari saya cukup sekian. Saya mau ajak Habib Bahar, Habib Hanif, semua Habib di sini supaya perang lawan judi. Setuju tidak? Saya mau ajak semua yang ada di sini, Habib Bahar, Habib Mahdi, semuanya supaya perang lawan narkoba. Setuju tidak? Setuju tidak? Semua siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba. Takbir. Nah, sebagai penutup yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi di akhir daripada sambutan beliau, hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap ngusir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap ngusir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan antum semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.